Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Hamdani Usman, obrolan seputar perawat. Baik, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang materi apakah iya perawat D3 itu tidak bisa lagi buka praktek mandiri. Sebelum kita bahas materi itu, buat teman-teman semua jangan lupa support channel kita dengan cara like, comment, subscribe, dan aktifkan kode loncengnya. Oke, baik, kita akan bahas materinya. Seperti kita tahu bahwa praktek perawat mandiri sudah lama didengungkan melalui peraturan Permenkes RI nomor 17 tahun 2013 tentang perubahan peraturan Menkes seperti yang di bawah ini tentang izin dan penyelenggaraan praktek perawat. Nah, kemudian keluar lagi tuh peraturan terbaru. Yang perlu kita pahami adalah Permenkes nomor 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 2014, yaitu adalah Undang-Undang Keperawatan. Jadilah turunan peraturan tentang pelaksanaan undang-undangnya pada bab keempat pasal 15 ayat 9, di mana di sini ditegaskan bahwa perawat yang menjalankan praktek keperawatan secara mandiri di tempat praktek mandiri perawat harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah profesional. Jadi di situ sudah jelas, teman-teman. Jadi di bunyi pasal itu bahwa memang diwajibkan yang memiliki praktek mandiri itu adalah paling rendah oleh profesional. Jadi untuk D3 bagaimana ceritanya? Nah, jadi perawat tamatan D3 keperawatan sepertinya belum diizinkan oleh Permenkes nomor 26 tahun 2019 untuk bisa membuka praktek keperawatan secara mandiri. Nah, bagaimana nasib perawat D3 yang sudah buka praktek mandiri? Ini jadi pertanyaannya. Nah, akan kita bahas lagi di teman-teman. Dihimpun dari Permenkes nomor 26 tahun 2019, di situ tertera bahwa pada pasal 54 menjelaskan bahwa perawat vokasi atau perawat D3 itu yang telah menjalankan praktek keperawatan secara mandiri sebelum diundangkan peraturan menteri ini, maka tetap dapat menjalankan kewenangannya di bidang keperawatan di tempat praktek mandiri paling lama 7 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Jadi artinya perawat vokasi yang tadi yang D3 yang dia sudah buka praktek mandiri di rumah, ya kan, apakah di layanan dan sebagainya, maka secara tidak langsung dengan adanya undang-undang ataupun Permenkes ini, maka masih dikasih izin selama 7 tahun lagi untuk menjalankan prakteknya. Misalkan, itu kan undang-undang yang Permenkes itu kan keluar 2019. Jadi kita bisa hitung selama 7 tahun ke depan. Jadi sekitar 2025 lagi nanti mungkin teman-teman yang di D3 ini harus kuliah lagi, ya. Jadi harus kuliah lagi agar bisa memenuhi persyaratan, dan tentunya yang sudah dituliskan di atas, yaitu syarat mutlak adalah perawat wajib memiliki ijazah nurse atau nurse spesialis. Mungkin itu teman-teman sharing hari ini. Jadi intinya adalah teman-teman yang kuliah yang D3 yang sekarang mungkin ada yang buka praktek udah lama, ya kan, ada yang perawatan luka, ada yang hipnoterapi misalkan, ada yang apalagi misalkan macam-macam, ya, yang istilahnya untuk buka praktek mandiri atau ada home care, ya kan. Jadi yang tadinya D3, teman-teman yang setelahnya kayak pengen melanjutkan lagi ya praktek itu, maka mungkin segera untuk melanjutkan sekolah, yaitu S1 plus nurse, dan kalau misalkan pun sudah nurse, dan kalau bisa langsung S2 atau spesialis. Jadi teman-teman jangan bingung, jangan cemas, artinya jangan gelisah, apakah praktek saya ini akan ditutup atau tidak bisa lagi praktek? Jawabannya adalah bisa selama masa 7 tahun itu setelah Permenkes itu diturunkan dari Undang-Undang Keperawatan kita. Jadi seperti itu penjelasan materi hari ini. Jadi buat teman-teman yang sudah buka praktek, terus semangat, terus maju, dan jangan lupa besok kita akan buat materi tentang masalah bagaimana cara di part kedua itu adalah cara membuka praktek atau pedoman cara membuka praktek mandiri yang lebih komprehensif, ya. Nanti teman-teman bisa kita bahas, dan pokoknya tentang pedoman itu banyak macam-macam yang kita bahas, mulai dari segi syarat membuka prakteknya, kemudian cara mengurus, bagaimana cara membuat papan nama di
pamflet keperawatannya, sampai SPO-nya bagaimana, pedoman-pedoman yang perlu kita siapkan ketika kita ingin buka praktek mandiri. Dan tentunya buat teman-teman yang terakhir, terus semangat dalam praktek mandiri, dan yang pastinya adalah terus mengabdi buat masyarakat. Oh ya, buat teman-teman yang ada masukan atau saran, langsung boleh komen di bawah di kolom komentar. Nanti akan kita jawab semuanya, apapun pertanyaannya, atau ada saran yang lain, atau ada ide-ide yang lain yang ingin teman-teman kita buat videonya ya. Oke, cukup sekian dari saya pada hari ini sharingnya. Tetap menjadi Pro Indonesia yang luar biasa, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.